Uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatul ukhwaniyah, tahiyatul ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran Pemuda di Zaman Now. Zaman now, istilah yang sudah sering kali menggema di telinga, sudah viral sekali akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia. Kendati demikian, istilah zaman now yang ditayangkan tak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Para pemuda menjadi incaran, para remaja menjadi buronan. Semua media sosial, baik media cetak maupun elektronik, sepertinya menertawakan betapa suramnya masa depan mereka. Melihat hal demikian, rasanya sangat ironis sekali melihat peran pemuda dan pemudi yang merasa kehilangan sosok karakter mereka yang sebenarnya. Kebobrokan moral yang terus-menerus menggerogoti para pemuda. Generasi muda menjadi salah, merasa ditelanjangi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Bukannya malah memotivasi, melainkan meracuni generasi penerus bangsa saat ini, khususnya melalui pemuda dan pemudi. Sejatinya ini merupakan pengaruh budaya-budaya barat yang sengaja untuk membunuh karakter para pemuda kita. Jadi sangat mungkin bagi mereka untuk menghancurkan generasi penerus Islam. Mereka hanya perlu dihasut agar menyimpang dari aturan Islam yang ada. Hadirin yang berbahagia, Ustadz Hasan Al-Nadwi, seorang pakar dan da'i muslim yang terkenal, beliau menyampaikan beberapa penyebab krisis moral remaja, yaitu malasnya atau acuhnya mereka terhadap pendidikan dan pengajaran dari guru-guru mereka. Di sisi lain, seorang pendidik kurang menampakkan jiwa ikhlas dalam mendidik anak muridnya. Apa yang diajarkan kurang mengandung isyarat pembinaan. Di balik pelajaran yang disampaikan, kepribadian yang baik seorang pendidik kurang ditampakkan. Akhirnya anak muridnya menjadi berandalan karena melihat di sekelilingnya tak beraturan. Seolah-olah hidup tiada karuan, tidak ubahnya seperti hewan. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau mengatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi, suka mabuk-mabukan tegak whisky, brandy. Bahkan yang lebih menyakitkan dari adaptasi ini adalah melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Nauzubillahi min zalik. Disinilah pentingnya kepribadian positif untuk para pemuda kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyerumu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antaramu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang saya takzimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membangun pemuda dan pemudi hendaknya membatasi antara dirinya dan hatinya. Namun seperti apakah membatasi antara manusia dan hatinya? Al-Samarkandi dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbi adalah yahulu bainal mu'mini wa ma'asiyatih allati tasuqu wa tajarru ilan nar. Membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat mengarahkannya dan mendekatkannya dengan api neraka. Wa yahulu bainal kafiri wa ta'atih allati tajarru ilal jannah, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya dengan syurga. Hadirin, penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu difahami bahwa arahan berfikir ayat di atas bukan hanya menjerumus kepada eksklusivisme Islam sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Oleh karena itu ayat ini berpesan kepada kita, buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dan anjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Karena jika tidak, kita semua akan ditimpa bencana yang mengakibatkan penyesalan. Hadirin, mari kita lihat dan kita telaah sejenak kisah Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai komandan pasukan muslimin dalam penaklukan Syam, padahal beliau baru berusia 18 tahun. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah menghafal Al-Quran di usianya 9 tahun. Juga kisah Ibnu Sina yang telah menghafal Al-Quran di usianya 5 tahun. Kemudian mampu menjadi bapak kedokteran dunia. Tentu kita tidak lupa dengan kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang menjadi sultan di usianya yang masih muda. Juga kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah dan berani berjihad di jalan Allah di usianya 13 tahun. Kemudian diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usianya 21 tahun. Itulah generasi militan Islam terdahulu yang gaungnya masih terdengar sampai saat ini.
Hadirin yang berbahagia, sudah seyogianya pemuda zaman sekarang bisa melanjutkan perjuangan pemuda terdahulu yang mampu membendung tradisi yang menyimpang dari syariat Islam. Jangan mengikuti budaya yang hanya merusak moral peradaban aset bangsa. Perdalamlah ilmu agama, ngaji biar ngerti, biar bisa mawas diri. Sudah tidak zaman pemuda hura-hura, sudah waktunya semangat cari pahala. Berjuang menegakkan kebenaran, buktikan bahwa pemuda zaman now bisa menjadi pejuang Islam yang tangguh, bisa mengembalikan kejayaan Islam yang utuh. Karena perjuangan butuh pergerakan. Dan pada akhirnya dapatlah kita simpulkan bersama, jika ikhtiar ini dapat kita lakukan, mudah-mudahan pemuda kita bisa menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Seruan Nabi dapat dijadikan sebagai momentum yang urgens dalam kehidupan pemuda saat ini dan seterusnya. Selain merupakan suatu kewajiban mengikuti tuntunan Nabi Muhammad, di sisi lain akan menjadi keistimewaan tersendiri yang berdampak kepada kehidupan yang selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.